ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang mencintai dan mengikutinya hingga hari kiamat. Salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling utama daripada kita mengenalnya adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat wujud ini adalah hal yang paling utama daripada kita mengenal Tuhan. Karena dari sifat wujud inilah bermuncul semuanya. Baik itu alam semesta ini, baik diri kita, Nur Muhammad dan lain-lain sebagainya, termasuk daripada ilmu pengetahuan lain sebagainya, ini berasal dari sifat wujud ini. Wujud itu artinya ada. Artinya ada. Mustahil tiada. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, tiada. Kenapa jadi mustahil? Karena adanya kata ada pun berasal dari adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Sebelum segala sesuatu wujud di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala berwujud adanya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Nah, jadi bumi ini 7 lapis ke bawah, 7 lapis langit ke atas. Sewaktu Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi naik langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Langsung melihat bahwasanya Quran mengatakan begitu. Nabi langsung melihat 7 lapis langit. Dan bumi ada 7 lapis bawah. Nah, maka patut bagi mukmin ma'iktikad bahwasanya Allah ya ingat pada Tuhan Allah Ta'ala itu pada tiap-tiap yang mawujud juga adanya. Jadi pada saat kita melihat alam semesta ini, ingat lawan Tuhan. Nah, itu amalan sifat wujud. Melihat langit, ingat lawan Tuhan. Melihat pohon, ingat dengan Tuhan. Melihat apapun di alam semesta ini. Tapi alam semesta kejauhan pulang. Kejauhan. Kemana lagi melihatinya supaya kada jauh? Melihati diri siapa? Diri sendiri, diri kita. Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, Az-Zariyat 21. Dan lihatlah ke dalam dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Kada melihati. Tangan, dilihati tangan, garisnya. Ini sudah sering ulang-ulang. Garis tangan manusia itu membentuk huruf apa? Garis tangan. Lain jarinya, garis tangannya membentuk huruf 81 18. 81 tambah 18 9 berapa? 99 Asmaul Husna. Dan semua tangan manusia sama. Sebelah kirinya 81, lalunya 18 huruf Arab. 8 1 18. Tapi ada orang nang palang aja tangannya, sama aja juga palang tuh. Palang tuh apa? Maknanya alif. Nah, tangan jari ini membentuk alif lam lam hu. Telinga alif lam lam hu membentuk lafzul jalalah. Nah,
Jadi tidak usah jauh-jauh kita melihat alam semesta, lihati diri kita. Diri kita pun sekalinya menunjukkan akan daripadanya sifat wujud Allah Subhanahu wa taala adanya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kejauhan lihati di sini. Lihati diri kita. Jadi syukur itu akan muncul bila bisa kita melihat diri kita. Kada usah jauh-jauh. Nih misal, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu lebih sempurna, dan artinya baik segala secara bentuknya atau dapat dirasakannya. Kayak gigi, nah ada yang pakai gigi palsu lah. Nih, tahu lo pian? Baik gigi palsu yang betajak atau yang betambal, kada nyaman. Kada nyaman lo, kada sama lawan gigi asli biar bano. Kada nyaman. Pandangan. Ini nah, mun mata kita nih. Memang manusia dianuakan oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya dilebihkan, lalu dengan segala kekurangan itu lalu dikurangi kawa. Lalu mata nang agak kaur-kaur sedikit min. Nah, nih contohnya langsung nah nih. Ini apa ngarannya nih? Kacamata. Nah, lalu kacamata dipasang, maka bila jauh kabur itu min apa? Min matanya bang. Bila matanya apa namanya nih melihat parak nang kabur itu plus ngarannya. Namanya plus artinya gangguan matanya nih nah. Nah bila jauh kabur itu min. Bila parak plus. Biasanya plus nih orang-orang yang sudah usia sudah sudah lanjut, sudah agak tua lah sedikit, belum tua benar bang. Nah jadi ini yang disyukuri, nah bakal kacamata lalu lebih tarang. Ini kacamata gaya kah? Ajar kacamata anu. Ini kacamata min nih. Nah entah kenapa jadi anu nih. Nah jadi ini yang kita pandang. Artinya ciptaan Tuhan itu ternyata lebih nyaman. Ini nah nang berapa ikung nang pian nang matanya min di sini. Lebih beliau lebih nyaman, lebih memang karena sudah kita terbiasa, kada apa-apa, tapi kalau orang kada biasa, kada nyaman. Nah, jadi nyaman artinya ciptaan Tuhan juga nang mulai asal. Nah, lalu kita bersyukur di situ. Nah, kada usah jauh-jauh melihat itu aja. Gigi nyaman yang asli dari yang palsu lawan yang bertambal tadi. Artinya mata kita pada saat sehat ini gunakan. Nah, jadi banyak-banyak sebelum kena dikurangi. Taulah, jagalah anumu sehatmu sebelum nah, jadi dipakai kita belajar mumpung ada waktu. Mungkin di sini kita membaca Al-Qur'an, melihat artinya ada buku-buku di perpustakaan tuh, buku-buku agama, hadis macam-macam. Kitab kada dijobang yang anu mun kada bisa lalu melihat yang terjemah. Artinya menggunakan sudah aja tuh juga sudah melihat yang lain. Ya kalau melihat artinya maka pinandu benar amun nang mata sidin ini setajam elang. Bila babinian pinanu tuh pinandu benar tuh bang. Itu artinya tajam pada elang tapi lah makhluk Allah yang paling tajam nih matanya tuh elang. Nah tajam mata sidin ini lagi bila melihat anu. Kenapa? Sudah terlatih sudah. Ibarat anu tuh anunya alahan pada teropong lagi. Nah jadi sudah juga artinya diimbangnya lawan membaca Quran mata dipakai. Jadi ada ternyata penelitian di suatu daerah apa namanya di luar, bukan di Indonesia, di Malaysia kalau kada salah tuh. Artinya mata kita ini sejajar sama lawan mata apa saraf mata kita nih nah, sama lawan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, ja tuh. Jadi bila kita sering melihat huruf-huruf hijaiyah, mata kita itu lebih sehat. Lebih sehat.
mata kita karena sering melihat huruf hijaiyah. Nah, ingat Tuhan pada tiap-tiap yang maujud juga adanya. Bakurang artinya karena nih. Dan orang yang kenal dengan Allah, orang yang kenal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dan akan dirinya sendiri ini, maka dia lebih merasakan arti hidup dan kehidupan. Bahkan pada saat dia beribadah, dia mengerjakan sholat dan lain sebagainya nih, sudah kada ada lagi terasa. Kenapa? Karena ternyata wujud kita pun kada ada. Kan kada ada asalnya kita nih, lalu ada. Pada saat kita mengangkat takbir, Allahu Akbar, nah, dirasakan, oh ternyata nih kada ada sebujurnya aku nih. Cuman nih dengan gerak-geriknya afalnya dalam alam semesta ini, lalu diberinya hidayah petunjuk, lalu mau artinya menselarasakan lawan pekerjaan Nabi Muhammad SAW kekasih Allah ini, lalu hilang dirinya nih. Nah itu dalam hati aja andakannya. Cara melatihnya sifat wujud ini ya sering-sering hati itu kita pakai berzikir dengan bunyi Allah, 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 bunyi jantung, detak jantung kita tuh nah, Allah, Allah, Allah. Itu caranya melatihnya agar artinya sudah terbiasa. Walaupun kadang ingat. Nah, melihat pebinian gen kayak itu juga Bang Haji. Olah, melihat emak ya kayak itu juga Bang, manusiawi wajar ya. Berarti itu normal, bagus saja normal daripada kada normal. Artinya normal ini. Artinya itu sifat manusiawi manusiawi lahiriahnya. Artinya bila seorang laki-laki itu berarti normal daripada kejuluan lakian, baik kita pukuli aja orang kayak itu. Mana? Nah, itu mau undang bala seperti zaman Nabi Lut. Nggak tahu aja pian namanya riwayatnya. Misalnya bisa tahu pian pada ulun, misalnya. Nah, cuma dibulikakan menang asalnya sebelum mengaji sifat wujud nih biasa-biasa aja. Wah, Oma nang ini kau jadi bini anom. Nah, nang sudah tuh biasa tuh nang kayak itu Bang, lantak anunya pemikiran nang ucapannya. Nah, lalu karena sudah sifat mengaji sifat wujud ini dibulikakan. Artinya Masya Allah nih dibulikakan. Allah Ta'ala maha indah menciptakan makhluknya nih. Nah, artinya ada juga anunya nih, cuma ada juga ingatnya. Artinya ingat Tuhan pada tiap-tiap yang mau wujud juga adanya. Karena ya itulah amalannya. Ingat Tuhan pada tiap-tiap yang mau wujud juga adanya. Jadi tidak usah jauh-jauh melihat alam semesta, lihati diri kita. Dan dari kayak diberi sehat nih, syukur alhamdulillah. Nikmat yang paling tinggi di dalam agama ini adalah nikmat kesehatan. Itu kesehatan tuh paling tinggi. Artinya biar banyak duit namun kada sehat malah pahit aja. Duitnya banyak tuh gasan bawa obat aja, kesana kemari bawa obat, mencari orang yang bisa mengobati. Nah, jadi nikmat yang paling besar, anugerah Tuhan yang paling besar di dalam secara keyakinan ini adalah kesehatan. Nah itu lalu kita pandang, lalu kita bersyukur. Nang mana dalam hadis itu Nabi mengatakan bila seseorang tuh bangun tidur, dia menemui yang pertama badannya ini sehat, satu. Yang kedua, dilihatinya makanan untuk hari itu ada, cukup. Oh cukup untuk makan berapa kali? 3 kali sehari itu cukup. Dilihati baras ada aja. Makanya yang ketiga, utang kada ada, utang tidak ada. Maka ujar Nabi Muhammad SAW, dunia itu sudah milikmu semuaan. Artinya orang ini termasuk orang kaya. Orang kaya sudah. Nah jadi kaya versi Nabi ini sederhana versi Nabi. Apa kaya versi Nabi? Bila bangun tidur badan sehat. Yang kedua,
Makanan ada buat hari itu aja, bukan buat besok, buat hari itu. Nah, mun kita di sini nyata sudah ada. Jadi yang ketiga nih aja lagi, mun awak sehat aja, makanannya pasti ada sudah. Yang ketiga, utang gak ada lah utang. Di dalam sini kah, di luar kah? Ah. Di luar, di dalam mah ya. Dauram nih. Iam nang jadi babulik pulang ke sini. Tahu lah nang kawanan kita nih Bapak dah. Jauhlun kenapa jadi pian masuk pulang? Ya guru ajar, banyak utang nah. Lalu paksa ya babulik pulang aja asal gawian asal. Nah, jadi kaya versi Rasulullah sederhana, bila bangun tidur sehat, makan ada buat hari itu, utang tidak ada, kaya sudah. Amun kaya versi kita kan banyak. Amun apalagi menurut pian, ini harus bisi kebun. Artinya lawan isi-isinya, jagungnya sudah bertanam 10 hektar. Bah lawas bener mah hadangi kada mau sugih-sugih nang gitu. Seumuran kada sampai mencapai kekayaan, mah seumuran jadi buruh aja. Tapi Rasulullah mensederhanakan hidup ini 3 itu aja. Betapa sederhananya, cuma karena nah inilah tahunya kita ini apa? Karena wujud Allah ini ada. Itu ilmu ada karena Allah ada, berwujud adanya. Cuma manusia ini sering itu pakai, jadi manusia ini sering memandang Tuhan itu memakai simbol. Tahu lah simbol? Cincin, adakah cincin yang bertulisan Allah yang sudah beraja-raja? Anu, ada di situ. Pian kau aja datang ke situ aja. Nah, gurunya tuh ahli di situ. Nah, lalu banyak kaligrafi macam-macam bertulisan asma-asma. Itu bagus saja. Cuma yang ianya tuh di dalam sini. Artinya simbol-simbol itu bukan Allah Ta'ala, bukan. Itu hanyalah salah satu asmanya. Asmanya yang dijahirakan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Memang seperti Quran ini kan asalnya kan ada. Quran di zaman Nabi itu belum ditulis lagi. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Mushaf Utsmani belum ditulis lagi. Nah, jadi kada ada artinya asma-asma Cuma itu artinya lalu dibukukan supaya lebih mudah umat-umat yang terdahulu yang akan datang kemudian ini nah. Karena beda sudah keilmuannya, makomnya. Nah, jadi simbol-simbol itu ya dua artinya untuk meyakinkan hati kita. Mau hati sudah yakin, simbol ada atau tidak ada sama aja. Karena sudah sampai ke taraf hakul yakin. Nah, keyakinan yang sebenar-benarnya di dalam sini. Bila masih itu, ya masih tergantung. Bila hendak masuk WC paksa berpacul. Minyak pakai kalung. Tahu lah dulu kalung, cincin. Nah, itu bukan Allah, itu hanya asmanya, salah satu asmanya, bukan zatnya itu. Nah, jadi wujud Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita lihat. Nah, sebagaimana perasaan pian angin nih, nah angin lewat terasa angin. Nih, badan kita ini kan kulit kita nih bila kita pegang kita japa ini kita picik sakit kalau nih. Sakit nih apa namanya? Perasaan kalau di mana jadi kita tahu sakit karena kita mah jauh bukti akan Bang, tunjuk akan Bang bentuk rasanya tuh kayak apa? Kada kau menunjuk akan perasaan-perasaan kita nah itu kada kau menunjuk akan cuma terasa. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia beradasannya di mana saja kamu berada dalam surah Al-Hadid. Nah, jadi bukan berarti di mana-mana, tapi Allah taala itu meliputi akan segala sesuatu. Begitulah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, meliputi akan segala sesuatu. Mudah-mudahan kita lebih dapat melihat diri kita, lebih dapat kita bersyukur, lebih kita dapat memandang rezeki yang sebenarnya. Rezeki itu kemarin seperti minggu-minggu lalu, rezeki itu baik berbentuk fisik atau berbentuk yang tidak fisik. Yang tidak fisik dapat kita merasakan hidup dan kehidupan ini, hakikat hidup ini itu sudah suatu bentuk rezeki. Jadi jangan kita pandang berbentuk fisik aja.
Jadi hari ini, jam ini, detik ini kita dapat, artinya bermajelis dan sebagainya, kita rasakan kebesaran Tuhan. Inilah bentuk rezeki. Nah, kiranya mudah-mudahan kita dapat rezeki lahir dan batin, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita di dunia ini sampai ke alam barzah dan akhirat nanti, dan mudah-mudahan Allah memuliakan diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW merasakan surga di dunia kenal dengan Allah, kenal dengan dirinya, dan surga di akhirat nanti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ala hadziniyah wa likulli niyatin sholihah. Sirina min siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah ya Allah bil husnil khatimah. Allahumma ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah bil husnil khatimah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.